Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 3 ya, tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran 3, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP di halaman 73 sampai dengan 80. Nah, adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi ya, seperti ini. Di scroll ke bawah, lalu cari adik-adik mau lihat yang kelas berapa ya. Lalu diklik nih biru-birunya, nanti akan masuk ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik, nanti akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Kucing, ini ada gambar kucing ya, dan ini kalau nggak salah ibunya Lani ya adik-adik ya. Nanti kita lihat ya ibunya siapa nih. Ini kucingnya lagi apa nih dikasih makan. Ya kucingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kucing adalah hewan jinak. Jinak itu artinya dia tidak menyerang kita, tidak buas ya, tidak buas berarti dia nurut sama kita dan nggak menyerang kita atau nggak gigit ya. Kalau gigit biasanya kucing itu bercanda. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan bisa juga menghalau tikus ya. Menghalau tuh kayak mengusir tikus ya, karena biasanya kucing itu suka nangkap tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah-tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan, berebut mungkin ya adik-adik ya. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nih Karina juga suka beri makan nih adik-adik kucingnya ada kucing liar ya. Jadi tidak memelihara tapi suka ngasih makan. Adik-adik gimana? Nah, kalau suka berarti kita sama ya. Nah, kita lanjut nih. Ada gerakan kucing. Menirukan gerakan kucing. Gerakan kucing itu yang pertama mencakar-cakar. Lalu yang kedua menangkap tikus. Yang ketiga menggabungkan gerakan mencakar dan menangkap tikus. Nanti ditiruin ya adik-adik ya gerakannya ya. Berikutnya ada Beni. Beni kayaknya lagi belajar ya adik-adik ya. Kita baca ya. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Kalau tadi kucing hewan jinak, lawan katanya adalah buas. Kalau tadi jinak, dia tidak menyerang, kemudian dia nurut sama kita. Kalau hewan buas itu bisa menyerang kita adik-adik, bisa mencakar kita, bahkan bisa memakan kita ya. Tempat hidupnya itu di hutan belantara. Hutan belantara tuh di hutan ya. Hutan belantara tuh hutan yang rimbun banyak pohonnya. Kemudian jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ini biasanya karena diburu adik-adik, diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Kita baca ya adik-adik, nanti ceritakan kembali di depan teman-teman. Judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Pengarangnya anonim lagi ya, jadi kita nggak tahu yang ngarang siapa. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Segan itu seperti menghormati gitu ya adik-adik. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya,
Dia pun tertegun sejenak. Tertegun itu kayak mikir sejenak gitu ya adik-adik ya. Setelah beberapa saat terpaku, Kimaulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Itu katanya ya, dalam hati. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Induk itu ibunya ya adik-adik. Kimaulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Kimaulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Kimaulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Kimaulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Kimaulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ceritanya menarik banget ya adik-adik ya. Jadi harimau itu termasuk ada hewan yang buas, tapi ternyata ketika ditolong, ya, anak-anaknya sebenarnya yang ditolong ya, tapi dia membalas budi dengan menjaga Kimaulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas lain ya. Nah, kita lihat tulislah pesan yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Pesannya ya adik-adik, yaitu jangan ragu berbuat kebaikan kepada siapapun. Karena kelak bisa saja kebaikan kita pun akan dibalas dengan kebaikan pula ya. Kan kalau misalnya kita ibaratkan nih, harimau itu binatang buas bisa menyerang kita. Ibaratnya kalau misalnya kita menolong orang jahat, kita pasti akan takut dong, ya kan? Tapi kita berbuat kebaikan, kita jangan pilih-pilih, ya. Berikutnya ini ada Benny dengan ayam-ayamnya. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Nih kandangnya ya, dia masukin ke kandangnya kalau udah sore. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan di beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk adik-adik. Caranya yaitu dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, ini ada beberapa soal. Di soal ini kita akan membantu Benny di sini nih ya, soal matematikanya. Kita mulai dari yang nomor 1. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Banyak ya adik-adik. Ada 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Yang A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kita lihat ya adik-adik, ini dia tadi punya 20 telur, lalu ada 5 kotak. Kita bisa masukkan telurnya satu persatu sampai terisi penuh. Karina akan lakukan satu persatu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Habis ya. Nah, ini sudah terisi semua kotaknya. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa? 1, 2, 3, 4. Berisi 4 butir telur. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Nah, ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5 ya tadi. Berarti 5 dikali isinya berapa? 1, 2, 3, 4. 5 dikali 4. Hasilnya 20 ya. Lalu yang nomor B. Tadi berarti masih tetap 20 ya telurnya. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita isi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 5 ya masing-masing ya. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5. Berarti maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny dengan 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Nomor 2. Sekarang Benny juga memelihara kelinci. Kelinci itu makannya sayuran ya, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan pada 2 kelinci, berapa wortel yang akan didapatkan tiap kelinci? Kita masukkan ke sini ya. Berarti ini ada 2 kotak ya. Nah, 2 kotak berarti kita isi 14 satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, berarti berapa nih masing-masing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jika wortel diberikan pada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 2 dikali 7 sama dengan 14. Lalu yang B. Jika wortel diberikan pada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, ini sudah ada 7 kotaknya, kita bagi satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti masing-masing isinya 2 ya. Jadi wortelnya di sini 2 batang. Nah, kita bisa menuliskannya dalam lambang bilangan 7 dikali 2 karena kotaknya ada 7. Kita tulis 7-nya di depan. Isinya ada 2, kita tulis 2-nya di belakang. Jadi 7 kali 2 sama dengan 14. Maka, kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci dengan 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2. Mudah sekali ya adik-adik. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!